Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di acara Tell You Tech Talk Series 27. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di dalam Zoom ini dalam keadaan sehat untuk mengikuti acara di sore hari ini. Baik, perkenalkan saya Mima Artamevia selaku moderator pada acara hari ini dan mungkin bagi rekan-rekan yang bisa on cam boleh on cam terlebih dahulu supaya kita bisa saling mengenal satu sama lain dan bisa bertatap muka meskipun di dalam Zoom ini. Boleh rekan-rekan semuanya yang bisa on cam, boleh on cam terlebih dahulu. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Kaprodi Magister Sistem Informasi, yaitu Bapak Muharman Lubis. Halo Bapak. Halo, moderator Mima. Terima kasih. Waktu dan layarnya dipersilakan Bapak untuk memberikan sambutannya. Oke, ini waktu dan layar aja ya yang dikasih ya. Saya nggak dipersilahkan. Ya Bapak, dipersilakan. Oke, alhamdulillah ya, webinar sore ini sudah kita jadwalkan dan alhamdulillah narasumber kita ya terhormat Bapak Dr. Setio Budianto berkenan hadir dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya bagi mahasiswa semua dan jangan malu-malu ya. Dr. Setio Budianto insya Allah akan memberikan insight terkait dengan penerapan AI ya dalam konteks perusahaan yang kita cintai bersama ya, Telkom. Dan terima kasih ya Dr. Setio atas waktunya dan juga kehadirannya. Mudah-mudahan acara berjalan lancar dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kami ya, Prodi MSI dalam proses pengembangan. Oke, mungkin itu dari saya. Mohon maaf kalau nanti dalam pelaksanaan ada hal-hal yang kurang berkenan ya, baik terhadap Dr. Setio dan juga terhadap moderator dan juga mahasiswa sekalian. Ya mudah-mudahan kita menjadi lebih baik lagi. Saya kembalikan kepada moderator, silakan. Baik, terima kasih Bapak atas sambutannya. Nah, selanjutnya yaitu sesi pemaparan materi yang pastinya sudah ditunggu oleh rekan-rekan semuanya. Namun sebelum itu, mari kita sapa terlebih dahulu yaitu Bapak Dr. Setio Budianto, STMMT. Halo Bapak, selamat sore, selamat datang. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah siap Bapak untuk memberikan materi di sore hari ini? Insya Allah. Baik, mungkin tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan dan ambil wawasan serta ilmu yang sebanyak-banyaknya dari pemateri kita dengan tema AI Power Strategic Management. Dan bagi rekan-rekan semuanya yang nantinya ada pertanyaan, boleh langsung ditulis di kolom chat Zoom-nya dan setelah sesi pemaparan materi akan kita jawab pertanyaan dari rekan-rekan semuanya. Baik, kepada Bapak Dr. Setio Budianto, STMMT, waktu dan layarnya dipersilakan Bapak. Baik, terima kasih Mbak Mima ya selaku moderator. Kami hormati Pak Lubis, Kaprodi Sistem Informasi S2, kemudian juga teman-teman semua yang hadir di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin, saya akan sampaikan terkait, tadi sudah sampaikan terkait AI Forward Strategic Management. Ada beberapa slide, mungkin nanti akan saya share juga materinya ke teman-teman semua. Sama, saya sampaikan dulu. Sudah di-sharing ya, sudah bisa. Oke. Sudah kelihatan, teman-teman? Sudah terlihat Bapak, tapi Sudah ya. full Oke. screen. Oke, saya full screen ya. Oke, baik. Saya coba share terkait materi ini. Yang pertama, kenalan dulu ya, teman-teman. Jadi, saya di saat ini diberi amanah di Telkom ya, PT Telkom Indonesia sebagai Vice President Product Management. Jadi, mempunyai tanggung jawab untuk memanage
seluruh produk di Telkom Group ya. Telkom Group baik itu di induk maupun di sampai dengan anak-anak perusahaan serta cucu-cucu perusahaan ya. Semua Telkom Group produk terkait portfolio bisnisnya dan juga pengembangan untuk memonitor jangan sampai terjadi apa antar anak perusahaan kan banyak ini anak perusahaan nanti saya jelaskan juga di Telkom tuh eh, bentrok satu sama lain ya. Kita perlu sinergi dan juga go to market ke market sehingga bisa mencapai artinya produk ini bisa lead di market gitu ya untuk di Telkom. Eh, Kemudian untuk experience itu sudah lebih dari 29 tahun berkecimpung di Telkom. Saya setia di Telkom seperti nama saya Setio Budianto gitu ya. Setia di Telkom sejak ikatan dinas waktu itu. Ikatan dinas di Telkom, sekolah juga alumni di Telkom University ya. Dulu namanya STT Telkom gitu ya. Dan banyak bergelut di berbagai bidang, mendapat tugas di berbagai bidang, terutama lama di digital business ya. Digital business. Kemudian di terakhir-terakhir ini pernah sebagai direksi di anak perusahaan ya sebagai BOD di anak perusahaan. Kemudian juga terakhir ini ke mengawal di corporate office ya sebagai change management ya di untuk mengawal semua transformasi bisnis termasuk di sisi manage people bisnis secara keseluruhan. Kita punya program namanya Five Bold Move ya. Jadi ada beberapa program yang perlu kita kawal, baik itu di bidang bisnis B2B, B2C, kemudian infrastruktur, kemudian di bidang data center, kemudian di bidang digital bisnis. Dan sekarang sejak Mei ini mendapat amanah baru ya, April ya, untuk mengawal produk. Bagaimana produk di Telkom itu grup bisa lead, yang saat ini kan kita tahu sebagian besar sudah tahu Telkomsel dengan berbagai produknya dan juga IndiHome ya. IndiHome sekarang udah masuk ke Telkomsel. Kemudian di Indo perusahaan kita ada B2B ya IT service, kemudian ada juga di anak perusahaan itu tower dan lain sebagainya nanti saya jelasin. Kemudian untuk background pendidikan yang tadi saya sampaikan eh, itu dari STT Telkom gitu ya. Di STT Telkom, kemudian namanya sekarang kan Telkom University, kemudian di ITS ngambil Master of Management Technology, kemudian di doktoral di Universitas Brawijaya, fokus ke Strategic Management. Juga berkesempatan di Telkom di bidang leadership ya, di bidang leadership banyak belajar terkait executive education di Thunderbird School of Global Management, ini international leadership di Amerika, kemudian MIT juga di Amerika, digital business strategy, kemudian juga berkesempatan berguru ke Alibaba Business School ya, Jack Ma, ini program pemerintah Indonesia dengan Alibaba, kemudian Tsinghua University, kemudian di Harvard Business School terkait disruptive strategy. Kemudian juga menulis untuk buku terkait AI Powered Strategic Management. Kebetulan saya hampir karir saya di struktural ya, mulai dari kepala seksi, asisten manajer, manajer, GM, VP, dan juga sempat ke anak perusahaan sebagai direksi. Jadi banyak berkiprah di bidang manajemen. Jadi saya tuangkan di buku tersebut combine dengan AI ya. AI. Kemudian untuk Telkom sendiri, ini tadi saya jelaskan sudah punya sekitar 43 ya, 43 anak sama cucu sama cicit ya. Besar sekali gitu ya. Besar sekali Telkom ini, terus kemudian ya ini diperlukan how to manage kan perusahaan-perusahaan yang di bawahnya ini terkait ke bidang saya terkait produk gitu ya. Jadi bagaimana memanage produk-produk yang ada di berbagai anak perusahaan gitu ya. Nah, jadi anak perusahaan, jadi kita kelompok-kelompokkan gitu ya. Kita kelompokkan di bidang B2C itu kan ada Telkomsel,
Kemudian B2B itu di Indo termasuk membawa banyak anak perusahaan terkait B2B ini. Banyak sekali anak perusahaan terkait B2B, Metra itu masuk ke B2B, Infomedia, kemudian apa namanya DigiServe dan lain sebagainya. Kemudian ada terkait digital business, itu ada Metranet, ada Nuon. Kemudian terkait wholesale business itu ada Mitratel, itu yang tower. Kemudian ada Telkom Internasional. Kemudian ada Telkomsat dan lain sebagainya. Kemudian terkait network di dalamnya juga termasuk ada Telkom Akses, kemudian Telkom Infrastruktur Indonesia, ya, Telkom Infrastruktur Indonesia. Kemudian juga ada yang terkait juga non-core ya, yang saat ini ada Telkom Property dan lainnya ya, banyak yang ada non-core, beberapa non-core terkait termasuk afiliasi Yayasan Pendidikan Telkom, dan di bawahnya ada Telkom University gitu. Jadi semua kita apa namanya kita mappingkan sehingga bisa sinergi masuk ke market bersama gitu ya. Kalau kita lihat ini, kemudian kita ke rektor yang baru ya, Prof. Suwo. Memang kemarin juga ketemu dengan Prof. Suwo. Itu terkait AI ya, Prof. Suwo. Itu kita sharing terkait artificial intelligence. Kita memang fokus bisnisnya untuk champion produk ya, champion produk selain nanti Telkomsel, IndiHome gitu, kita ada AI ya, artificial intelligence, kemudian cyber security, kemudian connectivity plus ya. Connectivity plus itu ada SD-WAN, kemudian juga ada terkait di dalamnya connectivity itu termasuk hal-hal yang terkait dengan intelligent network ya. Kemudian juga ada data center yang kita taruh di anak perusahaan TDE. Kita ada data center yang di hyper data center di Cikarang, kemudian ada di Batam, kemudian ada di Singapura gitu ya. Ada di Singapura. Jadi ini kita apa namanya? Kita kelola, masih yang baru-baru ini masih kita dorong nih, belum menghasilkan revenue yang besar. Makanya kami perlu di Telkom perlu kerjasama juga dengan teman-teman di Telkom University gitu ya. Kemarin kita mau udah kick off sama Prof. Prof. Suwo, juga sama Wakil Rektor semua hadir, Om Henry ya, kemudian juga Pak 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 siapa namanya itu? Pak Ageng ya, Agung ya tuh, Ageng ya. Wakil Rektor 4 ya, eh, Bu Prof. Tantri ya juga hadir, semua empat-empatnya hadir. Kita kick off gitu ya, komitmen bersama untuk join planning ya, join riset, join riset lab itu kita membangun untuk lab AI sama juga dengan cyber security. Jadi ini baru kemarin kita kick off terkait hal tersebut gitu ya. Ya, mudah-mudahan ini akan menjalin kerjasama karena memang Telkom perlu dukungan hasil riset dan juga kolaborasi bareng untuk masuk ke AI ini dan cyber security ya. Jadi kita lihat kan ahli-ahli di Telkom University melakukan riset, use case dan lain sebagainya bisa kolaborasi bersama kita masuk ke market ya. Ini kan kemarin disampaikan oleh Prof. Suwo juga bagaimana Telyu itu akan masuk ke artificial intelligence dan juga cyber security. Program-program yang disampaikan oleh beliau ini menurut saya inline ya dengan apa yang kita planningkan juga di Telkom terkait bisnis artificial intelligence dan juga bisnis cyber security ya. Cyber security. Jadi cukup apa namanya? Cukup bagus gitu ya, bagus di Telkom University ini, dan mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik dengan konsep yang nantinya kita akan join research lab. Join research lab yang outputnya itu hasil risetnya itu bisa diimplementasi di Telkom Group untuk efisiensi ya, juga untuk reduce cost, dan juga bisa kita bawa ke market ya, bisa kita bawa ke market oleh Telkom dan beserta anak-anak perusahaannya seperti itu, dan mudah-mudahan ini segera
terwujud. Untuk Joint Research Lab ini eh, kita lagi proses ya, proses untuk PKS ya, dengan di partnership itu direkturnya di Telju itu Bu Lia ya, Bu Lia. Bu Lia di bagian partnership ya. Terus kemudian wakil rektornya Pak Angga ya, Angga Rusdinar ya. Ya mudah-mudahan ini bisa terlaksana. Jadi kita ingin cepat gitu ya, karena memang permintaannya sudah cukup banyak untuk masuk ke Telkom terkait dengan AI ya. Terkait dengan AI itu cukup banyak dan prospek sudah ada beberapa use case yang perlu segera kita deliver ke market ya, ke market. Kemudian terkait beberapa hal yang akan coba saya sharing, review, overview aja, tidak dalam gitu ya, overview karena berhubung waktunya gitu ya. Itu terkait dengan AI ya, terkait AI, bagaimana AI ini bisa sebagai salah satu tools untuk mendorong bisnis dan bisnis tersebut bisa sustain gitu ya. Bisa sustain, ini juga sudah saya tulis juga di setiobudianto.com gitu ya. Nanti bisa lihat di situ di website blog saya di setiobudianto.com. Itu blog saya tersebut fokus ke teknologi dan bisnis ya. Terutama sekarang banyak membahas terkait dengan AI ya, terkait dengan AI. Ada 4 mungkin yang dapat saya sampaikan di sini terkait dengan business disruption, kemudian AI overview ya, bagaimana AI overview, dan tentunya teman-teman juga sudah familiar dengan AI ini. Kemudian bagaimana AI untuk strategic management dan juga AI roadmap ke depan seperti apa, bagaimana Telkom juga nanti ada use case juga Telkom bagaimana untuk menghadapi terkait era AI ini gitu ya. Kita masuk ke business disruption ya, business disruption. Kalau kita lihat itu kan dari awal abad 20-an itu kan ada teknologi yang pertama terkait dengan production line ya. Production line, kemudian ada standardization ya. Impact-nya apa? Dengan adanya production line ini reduce production cost ya. Teman-teman, kemudian ada increase efficiency dan more affordable product ya. Contohnya ada Ford Model T, ini adalah tahun 1913 itu Henry Ford mengenalkan ya bagaimana merangkai suatu assembly line untuk membuat mobil terkait dengan namanya Ford Model T ini yang kita kenal, yaitu salah satu awal yang mendisrupt bisnis yang konvensional waktu itu kan. Konvensional dengan adanya abad 20 ini adanya standarisasi ini tentunya akan sangat mereduce cost ya. Jadi waktu itu terjadi yang punya standarisasi yang bagus, punya production yang bagus, itu akan lead di bisnis saat itu ya, saat itu. Kemudian di pertengahan abad 20 ini terkait globalisasi ya. Nah, ini terkait globalisasi juga eranya adanya teknologi apa? Teknologi pesawat. Nah, terus kemudian telecommunication ya. Ada kontainer juga ada telepon and fax, mile. Dan ini juga impact-nya apa? Impact-nya company langsung bisa expand secara global mendunia gitu ya. Dengan dibantu oleh alat-alat transportasi dan juga komunikasi lebih bagus dengan adanya telepon dan fax waktu itu ya, abad ke-20. Contohnya terkait dengan ekspansi dari Coca-Cola, McD, dan lain sebagainya. Ini gambar yang ini, yang sebelah kanan ini adalah McD di tahun 1967, itu mulai buka restoran di luar United States yang pertama yaitu di Kanada dan di Puerto Rico ya. Jadi itu bisnis disruption pertengahan abad 20 ya. Ini Starbucks juga sama ya. Starbucks ini juga langsung meluas kan, menyebar. Awalnya di tahun 1971
itu di Seattle ya, di Place di Market. Nah, kebetulan saya ke sana, pernah lihat di sana. Itu awalnya waktu itu memang ini awal Starbucks-nya itu di sana, antri. Ini pasar ini, pasar. Jadi kalau mau masuk itu antri mengeluar panjang untuk melihat toko Starbucks yang pertama ya di Seattle, seperti itu. Kemudian akhir abad 20 itu mulai adanya information ya, terkait dengan information ini mendisrupt juga dengan adanya PC dan internet kan, dengan adanya PC dan internet. Kalau kita lihat impact-nya apa? Impact-nya adalah kemudahan akses ke information ya, kemudian e-commerce ya, e-commerce, kemudian automation, meskipun masih masih belum canggih sekarang automation ya, nanti untuk terkait dengan AI ya. Kemudian contohnya ya adanya Amazon ya, kemudian ada eBay, kemudian ada Dell, Alibaba, Google, Microsoft, Apple ya. eBay ini juga Telkom waktu itu kerjasama dengan eBay juga, Plaza.com ya. Memang kita waktu itu masuk duluan ya, jadi belum belum market itu belum familiar ya waktu itu yang Plaza.com itu. Kebetulan saya menjadi direktur di situ, salah satu pernah direktur di situ, jadi memang belum siap marketnya waktu itu, sehingga belum harus jor-joran, artinya harus introduce knowledge gitu ya ke market. Dan begitu ada Tokopedia datang, Shopee datang, itu kan dia bakar uang dulu ya. Telkom karena memang kita BUMN jadi tidak bisa bakar-bakar uang, itu kan eh, harus hati-hati gitu ya. Jadi makanya kita pivoting ya dari Plaza.com yang B2C menjadi B2B. Jadi B2B ada pada UMKM yang memang fokus ke B2B untuk melayani state-owned company BUMN. Nah, kalau kita lihat zaman itu memang Amazon ini .com yang pertama sangat sederhana gitu ya. Tahun 1994 dimulai dari eh, toko yang kantor yang kecil gitu ya. Ini Jeff Bezos waktu itu, waktu masih muda gitu ya. Kemudian kalau kita lihat sekarang menjadi top 10 company, nomor 2 setelah Walmart ya, nomor 2. Jadi memang ini pergerakannya cukup cepat kan dari Amazon ini, dan sangat sukses gitu ya, sangat sukses. Bagaimana dia bisa mendisrupt ya bisnis-bisnis yang sebelumnya konvensional didorong oleh adanya internet ya, information age tersebut. Bagaimana dengan Yahoo? Yahoo waktu awalnya, saya waktu masuk kerja di Yahoo, di Telkom ya 1996 memang sudah ada Yahoo ini kan. Yahoo tapi masih permulaan, dan waktu itu bagi saya terutama itu sangat canggih gitu ya. Yahoo ada Yahoo Messenger, Yahoo Mail, dan lain sebagainya. Tapi ini Yahoo ini juga terdisrupt juga dengan pemain-pemain yang datang setelahnya ya, Google dan lain sebagainya. Tapi mereka Yahoo ini melakukan pivoting bisnis sehingga masih bertahan sampai sekarang, dan sekarang banyak juga dikenal untuk Yahoo di Yahoo Finance ya, terkait dengan Yahoo Finance portal gitu, masih survive lah, tapi tidak sebesar dengan kompetitornya Google dan Microsoft dan lain sebagainya ya. Tapi ini cukup sebagai dia bisa survive, bisa lakukan pivoting gitu ya. Dan ini kantornya ya di Palo Alto ya. Saya juga pernah ke sana di Palo Alto. Kemudian Alibaba. Alibaba kalau kita lihat dia juga fenomenal ya, terutama Jack Ma. Jack Ma mulai bisnisnya di apartemen di lantai 2. Itu lantai 2 itu kecil. Waktu saya datang ke sana kan naik ke lantai 2 itu kecil, ya dimulai dari sana. Dia memang sangat sangat menginspirasi ya untuk timnya ya, untuk berjuang tak kenal lelah gitu ya. Jadi waktu saya di sana di Alibaba Business School itu juga bagaimana mereka sangat disiplin ya. Jadi tiap hari absen ya, jam 10 malam kita diminta bikin laporan apa yang dilakukan hari itu gitu ya.
apa yang dilakukan. Dan ini ditiru oleh Telkom ya, saat ini Telkom juga seperti itu, ada aktivitasnya tiap jam 5 sore waktu pulang, jam 6 harus mengisi apa yang telah dilakukan dan juga mengclose tugas-tugas gitu ya. Ini dilakukan dari awal dari apa Alibaba ini. Jadi seperti itu, terus kemudian di Hangzhou ya, kantornya di Hangzhou. Dan sebelum keris terkenal di Indonesia itu tahun 2019, waktu saya ke sana itu keris yang pertama di Cina itu ada Alipay ya, Alipay. Waktu itu saya ke sana sama teman-teman memang sengaja dikasih uang saku dalam bentuk itu Alipay dan suruh masuk ke pasar-pasar di pasar-pasar di Hangzhou. Pasar-pasar di Hangzhou dia sudah pakai keris, kode-kode keris. Di Indonesia belum belum ada itu. 2019 baru mulai. Waktu itu saya ikutan juga 17 Agustus itu sama Gubernur BI itu baru launch. Kalau di sana sudah di market-market, di pasar-pasar sudah, pengemis-pengemis juga sudah pakai cantolan apa namanya QRIS waktu itu di sana gitu ya. Di sana termasuk waktu mengunjungi masjid, masjidnya sudah keris itu 2019. Indonesia sekarang sudah banyak kan, sudah banyak di masjid dan lain sebagainya, di tukang sayur juga sudah banyak, di eh, toko-toko kelontong di pasar juga sudah pakai keris semua. Jadi memang Indonesia ketinggalan, tapi semakin sini semakin bagus ya untuk mengejar ketinggalan teknologi tersebut. Ini Google, nah Google ini fenomenal ya. Memang Google kalau saya compare itu saya datang ke kantornya Google sama di Microsoft itu. Kalau Google itu anak-anak muda, kalau Microsoft itu orang-orang senior lah, orang-orang senior. Nah, tapi saat ini Microsoft sudah melakukan perubahan yang fenomenal ya. Microsoft itu karena dia lead-nya futuristik dan tahu apa yang akan dilakukan, dia masuk ke AI sehingga saat ini sangat kompetitif antara Google sama Microsoft ini ya. Antara Google sama Microsoft. Google terus ya melakukan inovasi ya, mulai di zaman information age sampai nanti kemudian ini saya share juga terkait bagaimana dia digital age sama AI. Saat ini juga dia terus melakukan inovasi-inovasi. Tidak mudah juga bagi Google, dia juga cerita juga bahwa untuk membangun ini banyak coba-coba juga dan banyak yang tutup juga, tapi yang berhasil itu sangat besar gitu ya. Yang berhasil, begitu berhasil dia bisa menutupin kegagalan-kegagalan yang lain gitu ya. Seperti itu. Ini founder Google foundernya ini ya. Jadi kalau kita Larry Page sama Sergey Brin ini sudah eh, dari muda dia seperti itu ya. Berusaha terus dan inovatif gitu ya. Dan dia juga Google melakukan akuisisi-akuisisi perusahaan-perusahaan dan mendirikan holding ya, Alphabet ya. Mendirikan holding. Ini kompleknya juga cukup bagus, jadi environment-nya untuk kerja sangat bagus gitu ya di Google, baik itu di pusatnya ya, pusatnya di eh, California maupun di kantor-kantor cabangnya, termasuk di Jakarta, di Singapura itu saya pernah ke sana ke Singapura kantornya, Taiwan gitu kan, itu sangat apa namanya nyaman terutama bagi anak-anak muda ya, pekerja-pekerja muda. Kemudian Microsoft ya, ini memang kalau kita lihat di Redmond ya, di Redmond itu di Seattle, terus keluar sedikit gitu, ke Redmond itu kompleknya sangat besar dan di sana memang banyak kan senior-senior ya, yang Microsoft. Tapi sekarang mereka sudah mengejar ketinggalan, bahkan harga sahamnya juga naik cukup besar gitu ya, Microsoft. Microsoft di sana itu mudah mengejar ketinggalan lah di ini apa di AI juga. Nah, Apple juga sama ini, Apple juga terus mengejar dia banyak kekuatannya ya ya di iPhone ya, di Mac ya. Di dia tetap hidup di zaman information di era digital maupun era AI. Dia terus mengikuti ketinggalan tetapi di era AI itu Apple itu masih
masih belum kelihatan ya dibandingkan dengan Google maupun dibandingkan dengan Microsoft kan, dengan Microsoft. Ini Steve Jobs sama Steve Wozniak juga dia mendirikan juga di garasi juga. Di garasi ini di mana itu? Ini di kalau nggak salah di Palo Alto atau di mana ini ya? Di garasi waktu itu saya datang ke sana juga di headquarter ya. Nah, di Palo Alto kan, di Palo Alto ya. Kemudian bagaimana terkait dengan digital disruption? Tadi kan Yahoo, terus apa namanya Apple, Google, Microsoft kan dia bisa melewati semua, melewati era-era disruption ini. Di digital juga dia masih tetap stay kan. Kemudian masih tetap lead. Kemudian di era digital disruption ini juga muncul fenomena baru, yaitu masalah sosial sharing ya, baik Uber, Airbnb maupun Facebook. Facebook ini didukung oleh adanya smartphone ya, teknologi sosial media, cloud computing ya. Jadi eranya memang era untuk cloud computing, smartphone, sosial media. Ya, ini contohnya tadi Uber, Airbnb, Facebook, dan data sebagai aset ya, data sebagai aset. Nah, kalau kita lihat Uber, ya ini Uber, ya dia sharing memanfaatkan apartemen atau rumah yang sudah bisa disewakan oleh personal ya, personal bisa apply di situ, kemudian eh, eh, banyak pengunjungnya ini masalah revenue sharing ya, terkait dengan bisnis modelnya revenue sharing. Kemudian Facebook juga sama Facebook itu sosial media sekarang dia sudah punya IG juga bisnis modelnya dia multi-sided bisnis model ya multi tidak hanya dari iklan tetapi juga ada terkait mulai subscription ya terkait dengan IG kemudian juga main di AI juga Meta AI dan lain sebagainya. Kemudian kalau kita lihat ini juga Facebook ini terus apa namanya melakukan inovasi-inovasi supaya tidak ketinggalan ya, tidak ketinggalan terus dia melakukan inovasi-inovasi bagaimana fitur-fiturnya di apa namanya diimprove. Ini kantornya di Palo Alto juga, jadi komplek Palo Alto ya itu Stanford University itu kan daerah-daerah situ itu banyak memang terkait dengan teknologi yang di Amerika. Termasuk ini kalau kita lihat di era AI, di era AI ini teknologinya kan mulai dari awalnya mesin learning, kemudian dari mesin learning turunannya deep learning, terus kemudian didukung oleh apa Internet of Things ya IoT, impact-nya hyper personalization ya, hyper personalization, kemudian automation, kemudian juga pengembangan produk lebih cepat. Sampelnya ada virtual assistant, Siri, Alexa, kemudian ada autonomous vehicle atau robotaksi. Sekarang banyak terkenal robotaksi ini gambar Waymo ya, Waymo robotaksinya Google gitu ya. Kemudian AI based medical diagnosis ya. Jadi ini era AI ini. Nah, ini AI itu mirip dengan internet ya. Jadi sekarang masuk ke segala lini bisnis ya segala lini aspek itu dimasukin oleh AI ini. Jadi kita perlu prepare teman-teman semua, terutama teman-teman adik-adik di Telkom University kan sudah 4 universitas yang di state oleh pemerintah untuk sebagai pusat AI salah satunya Telkom University beside BINUS ya. BINUS juga ada 2 yang lain, Brawijaya sama Gajah Mada kalau salah. Nah, ini perlu kita dorong ini Telkom University menjadi pusat untuk research terkait dengan AI ini dan menghasilkan paten-paten mau menghasilkan solusi-solusi use case terkait dengan AI ini. Banyak berharap Telkom dari Telkom University ini. Kemudian AI overview, kalau kita lihat ini coba kita saksikan dulu. This is how intelligence is made. A new kind of factory. Generator of tokens. The building blocks of AI. Tokens have opened a new frontier, the first step into an extraordinary world, where endless possibilities are born.
Tokens transform words into knowledge and breathe life into images. They turn ideas into videos and help us safely navigate any environment. Tokens teach robots to move like the masters. Inspire new ways to celebrate our victories. Martini, please. Nothing light up. Thank you, Adam. And give us peace of mind when we need it most. Hi, Roka. Hi, Anna. It's good to see you again. Hi, Emma. We're going to take your blood sample today, okay? Don't worry, I'm gonna be here the whole time. They bring meaning to numbers to help us better understand the world around us. Predict the dangers that surround us. And find cures for the threats within us. Tokens can bring our visions to life. For what we've lost. Sacrament. I got my voice back, buddy. They help us move forward. One small step at a time. Giant leap. Together. Here is where it all begins. Welcome to the stage, NVIDIA founder and CEO, Jensen Huang. Welcome to CES. Are you excited to be in Las Vegas? Nah, itu memang ini fenomenal ya terkait dengan apa namanya AI ini. Dan salah satu yang terdepan untuk hardware ya, untuk CPU, GPU itu di NVIDIA ya. Ini salah satu CEO-nya waktu CES 2025 di Las Vegas. Itu kalau kita lihat perkembangan sangat cepat gitu ya. Sangat cepat terkait dengan AI ini karena apa? Environment-nya udah mendukung, datanya sangat banyak ya di internet ini ya. Telkom juga mengelola banyak sekali data-data yang itu sebagai salah satu core dari AI ini karena data dia. Kuncinya adalah data dan ini sudah era internet, digital, datanya banyak sehingga era AI mulai masuk karena environment-nya udah mendukung. Kalau dulu-dulu memang masih belum kan, data masih terbatas dan sebagainya, teknologi juga masih terbatas, tapi sekarang sudah data sudah sangat melimpah gitu ya datanya, sehingga itu sebagai core-nya dari AI untuk bagaimana dia mempelajari data dan menghasilkan hasil output yang recommendation dan lain sebagainya. Perkembangan dari AI kemudian dalam lagi machine learning, kemudian deep learning ya. Dari deep learning ini untuk ini juga sekarang hadir juga terkait dengan generative AI ya, Gen AI itu part of deep learning gitu ya. Jadi dia lebih how to create a new text, a new image, a new video ya, dia meng-create dari belajar dari yang ada, dia bisa create sesuatu yang baru gitu ya, sesuatu yang baru. Kalau kita lihat ini nih memang dia fokusnya untuk create new content ya, create new content dan tentunya teman-teman juga sudah
familiar ya dengan dari Google Gemini ya, atau kita biasa orang Indonesia Gemini gitu ya. Kemudian Meta AI, ChatGPT, DeepSeek ya. Dan itu tentunya banyak sekali nanti bermunculan aplikasi-aplikasi yang lebih spesifik ya. Lebih spesifik misalnya terkait valuasi ya, terkait dengan valuasi finance ya. Itu juga menarik gitu. Kebetulan saya mengajar di S2 MMPJJ di TELU, itu terkait salah satu mata kuliah valuasi kita sama Pak Dadan mencoba membuat valuation corporate finance ya, corporate finance management based on AI. Based on AI, jadi nanti AI membantu bagaimana melakukan valuasi keuangan dan memberikan rekomendasi bagi pengambil keputusan, bagi direksi untuk melakukan action atau melakukan make decision lebih cepat dan lain sebagainya. Dan tentunya ini juga praktek-praktek yang terkait dengan AI ini bisa sebagai apa namanya tesis ya, tesis bagi teman-teman semua bisa mengambil tesis terkait seputar AI. AI bisa masuk kemana aja, semua membutuhkan AI. Jadi ini peluang bagi teman-teman untuk mengambil tesis terkait dengan AI tersebut. Kalau sebelumnya waktu COVID gitu kan, bagaimana tesisnya kan banyak terkait atau waktu disertasi atau skripsi kan terkait dengan COVID, new normal gitu. Sekarang AI ya harus banyak terkait tesis terkait dengan AI ini sebagai salah satu untuk dilakukan penelitian ya terkait dengan AI ini. Keunggulan AI terutama dari sisi pembelajarannya, dia mampu belajar dan beradaptasi dari data kan, kuncinya data, experience, kemudian bagaimana how to solve the problem ya, lainnya detektif AI dapat data analisis ya, kemudian pola identification, kemudian juga menemukan solution ya, optimal solution to solve the problem, complex problem gitu ya. Kemudian bagaimana dia mengenal pengenalan pola ya, mampu to identify pola ya, baik itu picture, voice, text, dan juga sekarang video ya. Terkait dengan video itu dari Google Gemini rilis ya VO2 ya terkait bagaimana kita create video, text to video gitu ya. Kemudian juga pengambilan keputusan, bisa mampu melakukan pengambilan keputusan lebih cepat ya. Dan juga sekarang dengan agentic AI itu dia bisa melakukan keputusan sendiri. Misalnya saya mau pergi ke Singapura, mau seminar gitu, saya tinggal bilang ke agentic AI, dia bisa membelikan tiket yang paling pas, waktunya tepat, kemudian bagaimana dia bisa booking hotel di Singapura yang dekat dengan tempat acara dan lain sebagainya. Jadi agentic AI dia bisa melakukan tugas-tugas secara mandiri. Nah, ini akan mendisrupt ya, travel, agen dan lain sebagainya. Ya, tentunya semua bisnis harus prepare, harus aware terkait dengan AI ini gitu ya. Termasuk di Telkom sendiri juga kita prepare banyak, kita yang kalau kita prepare akan terdisrupt oleh adanya pemain-pemain baru yang terkait AI ini. Semua seperti itu gitu ya. Kemudian AI for strategic management ya, bagaimana how to AI to kita integrasikan ke strategic management ya. Ini dasarnya strategic management sendiri adalah proses yang berkelanjutan dan dinamis yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan jangka panjang ya. Bagaimana proses ini tentunya harus berkelanjutan agar company sustain ya, agar company sustain. Bagaimana strategik yang dibuat oleh direksi suatu company, leader company itu bisa membuat perusahaannya hidup lama gitu ya, tidak mati kena disruption gitu ya. Bagaimana caranya perusahaan mendapatkan laba yang terus tumbuh dan sustain, tidak mendapatkan laba yang short term ya, jangka pendek gitu. Jadi ini tentunya perlu
keahlian dari seorang leader. Nah, keahlian seorang leader salah satunya harus adaptif terhadap teknologi ya, adaptif terhadap teknologi yang bisa membantu company untuk meng-create sesuatu produk ataupun innovation yang baru ya, yang baru ya. Ini AI salah satunya dan menurut saya it a must gitu ya, yang perlu ya. Jadi pengembangan strategic management ini cukup panjang ya, dari dulu sudah ada strategic management ya. Bagaimana memenangkan tempur ya. Jadi waktu zaman Sun Tzu ya, dia sudah menulis The Art of War. Bagaimana dia memenangkan memenangkan sebuah pertarungan, formasi tempur gitu ya. Kemudian ada diplomasi, ada aliansi. Kemudian di abad pertengahan ada strategi kerajaan dan gereja. Waktu itu adalah bagaimana melakukan pembentukan kerajaan dan kekaisaran, terus kemudian bagaimana terkait dengan perang salib dan lain sebagainya, itu ada strateginya. Jadi strategi manajemen sudah ada dari dulu, termasuk di era revolusi industri. Tadi saya sebutkan juga di awal ada lini produksi massal. Ini juga memerlukan struktur organisasi seperti apa hierarkisnya gitu. Jadi itu sudah kenalin di revolusi industri ya. Jadi mana lini produksi massal ini bisa berjalan dengan bagus gitu ya. Kemudian prinsip-prinsip manajemen yang baik, bagaimana struktur organisasi yang bagus, bagaimana itu sudah di awal abad 18 sampai di abad 18 sampai 19. Kemudian awal abad 20 itu perencanaan bisnis dan pengendalian. Ya, tadi terkait dengan produksi massal Henry Ford gitu, perencanaan produksi dan penjualannya seperti apa, kemudian pengembangan struktur organisasi yang kompleks. Kemudian di tahun 1960-an sampai 70-an itu sudah ada planning jangka panjang ya, termasuk analisis lingkungan. Kalau kita kenal, kalau teman-teman belajar terkait manajemen pasti tahu terkait dengan corporate strategi dari Iker Ensoft ya. Kemudian kita lihat strategi analisa SWOT juga sudah dikenalkan cukup lama, 1960-an 70-an ya. Strengthen, weakness, opportunity dan threat ya. Itu juga di strategi manajemen sangat terkenal dan dipakai sampai sekarang. Di tahun 1980-an adalah competitive advantage ya, keunggulan kompetitif Michael Porter, ada competitive strategi ya. Di situ diintroduce, kemudian ada di dalamnya juga terkait dengan differentiation strategi, kemudian leadership strategi, cost leadership strategi ya. Itu di awal 80-an. Kemudian di 1990-an sampai 2000-an itu pengukuran kinerja dan juga strategi berbasis biaya ya. Nah, ya, ini terkait balance scorecard gitu. RBV, resource based view, ya itu banyak diambil tesis maupun disertasi terkait RBV ini ya, terkait RBV. Kemudian di situ kita banyak belajar terkait pengukuran kinerja, termasuk non keuangan, pengembangan kompetensi inti. Kemudian di 2010 sampai sekarang itu eranya digital ya, eranya digital, di situ terkait transformasi digital ya, itu banyak dilakukan termasuk Telkom. Ada unit sendiri yang saya terlibat di situ di grup corporate transformation. Nah, ini sangat penting bagaimana company itu menghadapi era disruption dari digital. Jadi perlu melakukan preparation. Di situ ada digitization ya. Jadi kita mendigitalkan proses-proses di internal ya. Mendigitalkan proses-proses internal dan juga meluncurkan produk-produk based on digital ya. Meluncurkan produk-produk based on digital. Di situ juga ada agile management, kemudian ada big data analytic, kemudian termasuk di dalamnya adalah AI, kecerdasan buatan. Ini sampai sekarang bagaimana sampelnya terkait omni-channel strategi. Jadi kalau kita berjualan, teman-teman, iklan gitu, kita menggunakan omni-channel. Artinya omni-channel itu kita bikin iklan bisa muncul di any devices ya. Any devices dia mengikuti target orangnya, targeted ads. Jadi kalau kita buka, ada customer buka mencari sepatu Adidas di HP, kemudian dia browsing di HP, kemudian dia buka laptop, kemudian lagi buka detik.com atau buka apapun, nanti akan muncul iklan Adidas. Ya, itu namanya
targeted ads gitu ya, targeted ads. Nah, kemudian juga personalisasi pengalaman pelanggan ya, bagaimana AI ini juga membantu personalize ya. Jadi kalau kita nonton Netflix seneng terkait film-film drakor gitu ya, pasti rekomendasinya muncul film-film drakor. Kalau kita senang film-film terkait dengan apa namanya thriller, muncul film-film terkait dengan thriller dan lain sebagainya. Semua lini sekarang sudah based on AI ini di zaman digital ini ya, based on AI. Ya, ini adalah konsep dari framework dari strategic management ya. Mungkin sudah diajarin juga di strategic management terkait dengan ada 4 ya. Strategic situation analysis, kemudian strategic formulation ya, kemudian strategic implementation, kemudian strategic evaluasi and control ya. Jadi bagaimana masing-masing ini memiliki strategik yang bagus gitu ya. Tentunya yang strategic situation analysis kita perlu memahami lingkungan eksternal serta lingkungan internal perusahaan. Analisis yang digunakan biasanya analisis SWOT ya, PESTEL, ada Porter 5 Force juga. Kemudian di strategi formulation, bagaimana menetapkan visi, misi, tujuan, dan strategi organisasi. Kita ada analisis yang dipakai FRIO, ya, BCG metric, JE McKinsey metric, Taos metric, Ansoff metric. Ya. Ini kan Ansoff tadi saya jelaskan masih ilmu lama juga, SWOT analisis juga ilmu lama, tapi Porter juga sama, tapi masih bisa kita gunakan sampai dengan sekarang gitu ya. Kemudian strategi implementation, ya, bagaimana menerjemahkan ya strategi ke dalam tindakan yang konkret dan mengalokasi sumber daya untuk mendukung implementasi. Gitu ada analisis value chain analysis, kemudian balance scorecard kan tadi sudah saya jelaskan juga, Blue Ocean strategi, kemudian kalau digital gitu ada OKR ya, Objective and Key Result ya. Kemudian yang terakhir adalah SEC ya, strategi evaluasi and control ya, bagaimana memantau kinerja kan setelah itu kan kita pantau kinerjanya ya, kita kan ada implementasi hasilnya seperti apa gitu kan, nih kita analisis ada gap enggak, kalau gap itu solusinya apa, apakah dilakukan improvement ataukah seperti apa, ataukah kalau sudah nggak bisa dilakukan improvement dia ditutup dan lain sebagainya. Jadi ini adalah framework dari strategic management dan masing-masing tahapan ini semua disupport oleh AI ya. Bisa semua disupport oleh AI dan AI bisa masuk ke semua tahapan dari strategi manajemen ini. Ini prosesnya, jadi ini gambarannya bagaimana strategic management model ya, sudah dipetakan ya terkait di tahapan strategi SSA, Strategic Situation Analysis, Strategic Formulation, Strategic Implementation, Strategic Evaluation Control. Semua bisnis pakai ini, teman-teman semua. Semua bisnis pakai ini. Jadi teman-teman belajar ini bisa jadi seorang leader. Jadi seorang leader perlu memahami ini. Kita bagaimana kita membangun perusahaan yang sustain, wajib belajar ini. Ya, ilmu ini dan ini bisa dibantu, didukung oleh AI ya. AI sangat powerful ya, sangat powerful untuk membantu di proses tahapan strategic management ini. Nah, strategic management ini. Jadi kuncinya teman-teman, seorang leader, menjadi seorang direksi perusahaan ya harus paham ini. Paham ini dikuasai itu akan paling tidak akan survive lah ke depannya dan tentunya harus adaptif ya terhadap perkembangan di luar. Nah, ini dipakai di Telkom sama. Kita di Telkom pakainya ini framework-nya. Framework-nya dipakai SSA, ya, SF, SI, SEC. Semua sama. Saya temuin juga di anak-anak perusahaan semua menggunakan framework ini, teman-teman. Framework ini. Jadi kita kalau di S2 manajemen kita ajarin ini secara detail gitu ya. Kita ajarin ini secara detail terkait dengan SSA, SF, SI dan SEC ini. Dan Telkom secara ketat mengimplementasikan ini semua teman-teman. Semua kita pantau ya terutama di
di headquarter ya, kita pantau menggunakan ini. Jadi masing-masing anak-anak perusahaan kita monitor, kemudian kita align-kan antara satu anak perusahaan dengan perusahaan yang lain. Nah, ini bagaimana tantangan manajemen strategi di era digital? Memang perubahan cepat kan, kecepatan perubahan teknologi, tren, kemudian semakin kompleks. Data yang melimpah ini tentunya banjir data ini juga terkait dengan privacy dan lain sebagainya kan, keterbatasan sumber daya ya. Karena kita sumber daya ini sangat terbatas, bagaimana kita mengatasinya ya, tentunya banyak strateginya untuk mengatasi itu, nanti dijelaskan di selanjutnya gitu ya. Kemudian ada kesenjangan keahlian ya, banyak kita di perusahaan susah menemukan yang ahli AI juga susah gitu, makanya kita juga bekerja sama dengan university ya, Telkom University, bagaimana kita akan menggunakan utilize tenaga-tenaga dari Telkom University. Kemudian terkait keamanan cyber kan banyak hacker-hacker yang mengancam perusahaan, terutama terkait dengan IT, dan sangat penting bisa langsung collab perusahaan kalau dihack ini. Bank sekarang menghadapi hal semacam ini banyak diserang gitu ya, banyak diserang oleh hacker gitu ya, dan sampai ada satu bank yang sampai sekarang masih tersandra oleh hacker ini. Kemudian juga terkait dengan etika dan tanggung jawab sosial ini juga penting, jangan sampai adanya di era ini ada informasi yang bias, informasi yang tidak bagus untuk mentrain AI kan, AI ditrain dengan data yang kurang bagus kan, hasilnya juga akan bias gitu ya, seperti itu. Nah, manajemen strategis framework ya, di era AI ini AI ini masuk ke semua ya, tadi termasuk ke analisa lingkungan, SSA ya, kemudian masuk ke formulasi strategi ya, strategic formulation, masuk ke strategic implementasi, masuk ke strategic evaluasi and control juga. Jadi semua AI support, kita bisa mengintegrasikan AI dalam bidang strategic management ini. Nah, ini peran AI apa terkait dengan analisis lingkungan ya? Ya tentunya membantu ya melakukan analisis pastel, dan juga AI juga memudahkan dalam melakukan analisis internal juga. Data-data kita bisa lakukan analisis, tentunya kalau kita menggunakan data internal kan perlu dibangun platform AI yang private ya. Jangan sampai data-data internal yang sensitif itu tersebar gitu ya. Jadi perlu private, dan ini merupakan tantangan sendiri bagi company, terutama company yang mampu ya, yang besar itu yang bisa membangun private AI sendiri gitu. Kemudian terkait formulasi strategi juga, AI dapat membantu dalam formulasi strategi dengan menganalisis data dan tren pasar ya, serta memberikan rekomendasi strategi yang optimal. Kemudian di sisi strategi implementation itu, AI dapat membantu dalam mengimplementasi strategi dengan mengoptimalkan tugas-tugas ya. Tugas-tugas yang sifatnya rutin, tugas-tugas yang sifatnya tidak memerlukan creativity itu potensi untuk digantikan oleh AI ya. Potensi untuk digantikan oleh AI. Kemudian di bidang evaluasi dan pengendalian, AI dapat melakukan evaluasi dan pengendalian dengan mengakses data kinerja, mengidentifikasi penyimpangan dari rencana, dan memberikan rekomendasi perbaikannya. Jadi AI nanti bisa seperti membantu kita manajemen untuk memberikan rekomendasi ya, rekomendasi. Tapi leader, insting, creativity tidak bisa digantikan dengan AI. AI adalah untuk membantu ya, tapi creativity, leadership, style, gaya leadership itu kan nggak ditemukan di AI ya. Seperti itu. Nah, ini contoh penerapan AI untuk analisis pasar ya. Ini contoh untuk analisis pasar, banyak contoh-contoh lagi ya. Tapi ini saya ambilkan beberapa contoh yang terkait Netflix ya, industri hiburan. Penerapan AI dia di Netflix adalah menganalisis data penonton untuk memprediksi kesuksesan film atau acara, menganalisa tren, dan preferensi menonton untuk memproduksi konten original yang relevan. Jadi kita akan tahu
Netflix punya data akan tahu yang disukai oleh penontonnya apa dan dia bisa provide produksi. Kan sekarang ada Netflix original ya, memproduksi konten-konten original ya, dia based on data tersebut dianalisis dengan menggunakan AI. Manfaatnya apa? Mengurangi risiko kegagalan produksi ya, meningkatkan engagement dan retensi pelanggan. Ya karena dia cocok bagus gitu ya, karena sesuai dengan customer need ya, customer need-nya apa, dia memprovide eh, konten seperti yang dibutuhkan oleh customer. Amazon ini juga terkait dengan industri e-commerce ya, misalnya ini Amazon kan banyak luas, dia punya Amazon AWS ya, web service juga punya, tapi yang ini e-commerce terkait industri e-commerce dia menganalisis dan pelanggan untuk merekomendasikan produk yang personal. Jadi e-commerce Amazon itu sudah menerapkan AI untuk memprovide orang itu sukanya apa, dia provide yang dia suka, produk yang dia suka itu misalnya dia suka apa itu sepatu olahraga atau suka renang, dia biasanya muncul provide yang di platformnya Amazon akan munculkan produk terkait renang gitu ya, baju renang, kacamata renang dan lain sebagainya. Kemudian menganalisa tren pasar. Ya, pasar sekarang menuju kemana ini pasarnya, produk-produk apa yang tren di market. Nah, kemudian perilaku konsumen untuk kemudian peluang produk baru. Ya, sebenarnya kita bisa tahu menciptakan produk baru dari analisis yang dilakukan oleh AI. Jadi manfaatnya meningkatkan penjualan maupun loyalitas pelanggan serta mengidentifikasi peluang pasar baru. Ya. Kemudian PNG ya, Procter and Gamble di Consumer Goods. Itu penerapan AI menganalisis data penjualan, tren pasar, faktor eksternal untuk memprediksi permintaan produknya. Dan juga menganalisis data konsumen untuk personalisasi kampanye marketing ya, kampanye marketing di berbagai platform. Jadi dia koneksi ke ads platform ya. Kalau di Google ada Google Ads ya. Dia biasanya koneksi datanya itu dikonekkan ke integrate ke namanya DMP ya. DMP ya kalau belajar nanti ada di ads platform itu ada DMP, ada SSP gitu. Nah, itu dikonekkan ke situ. Kemudian manfaatnya mengoptimalkan produksi dan inventaris tetap meningkatkan efektivitas kampanye pemasaran. Di Telkom sendiri kita juga menggunakan AI ya untuk menganalisis data pasar untuk menilai tren yang sedang berkembang, menganalisis kebutuhan dan preferensi pasar. Jadi kita juga menggunakan AI, nanti ada beberapa contoh yang AI yang ada kita gunakan di Telkom ya. Nah tadi AI sebagai mesin inovasi ini penting karena dari sisi profit produk, bagaimana kita membangun produk itu terutama saya pakai juga di produk manajemen di Telkom, menghasilkan ide baru, merancang penggunaan pengembangan produk, menguji dan validasi produk, dan juga mempercepat proses siklus inovasi. Ya. Jadi yang sebelumnya memerlukan waktu yang lama untuk analisis data pasar, melacak tren teknologi dan menguji prototyping, sekarang dengan adanya AI lebih cepat ya, lebih cepat. Nah, ini aplikasi-aplikasi yang kita gunakan juga selain yang lainnya gitu ya. Di bidang bisnis intelijen ada aplikasi terkait Tableau, Power BI, di simulasi strategi ada StratFit, SIM ya, bisnis strategi game, juga analisis pesaing, ada Crayon, ada SimilarWeb. Ini dan juga lain banyak sekali aplikasi-aplikasi yang based on AI yang bisa mendukung untuk manajemen ya, untuk strategic management. Manajemen proyek juga ada Monday.com, Asana, Jira, kemudian peramalan permintaan juga ada Demand Solution, ada Forecast Server dan lain sebagainya. Tetapi dalam pelaksanaannya memang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam implementasi AI ini, ada bias dan diskriminasi ya, terkait privacy dan keamanan data. Kemudian terkait transparansi ini memang perlu disolusikan kalau kita ingin mengimplementasikan AI ya, AI. Jadi perlu datanya juga yang bagus, kemudian juga terkait privacy dan lain sebagainya perlu diperhatikan. Tantangan itu bisa kita atasi ya, mengatasi kekurangan keahlian ya. Kita pelatihan pengembangan rekrutmen talenta based on AI, kita juga kerjasama kolaborasi dengan eksternal, Telkom termasuk dengan Telkom University. Kemudian mengatasi biaya implementasi, kita mulai coba
bangun AI dari skop yang kecil dulu. Nah, skop yang kecil dulu, kemudian kita melakukan cloud computing ya, bagi perusahaan yang skalanya masih kecil, mungkin coba pakai cloud computing dulu sebelum on-premise, atau kalau perlu yang bank itu pengennya kan private gitu ya. Jadi ya lihat skala dulu ya, lihat skala. Kemudian termasuk orang kan, orang kadang resisten ya, karyawan tuh kadang resisten terhadap AI gitu. Ya, bagaimana kita melibatkan karyawan, kemudian komunikasi yang efektif ke karyawan, kita introduce terkait dengan AI ini, seperti itu. Tantangan yang lainnya ya kita tingkatkan kualitas data ya, kemudian etika dan regulasi, seperti itu. Ini how to prepare ya, organization company untuk implementasi AI itu bagaimana memprepare-nya agar sukses ya. Tentunya kita harus mengembangkan strategi AI yang komprehensif ya. Kita harus bikin terkait dengan visi dan tujuan roadmap implementasi seperti apa. Juga harus prepare keahlian AI, talent-talentnya, menerapkan AI yang bertanggung jawab artinya bahwa tata kelola data dan lain sebagainya itu perlu diperhatikan. Kemudian melakukan investasi dalam infrastruktur, terutama untuk perusahaan-perusahaan yang memang datanya sangat sensitif gitu ya. Jadi perlu berinvestasi dalam infrastruktur. Kemudian kita perlu membangun kemitraan ya untuk ekosistem AI, kolaborasi lintas industri. Kemudian kita harus adaptasi dengan perubahan karena cepat sekali AI jenisnya kan terus berkembang. Jadi harus open kan. Jadi sebagai seorang leader juga harus terlalu beradaptasi dengan perubahan. Nah, ini pemanfaatan AI di Telkom, kita ada di Telkomsel, ini kalau kita lihat ada Gen AI untuk Veronica ya, untuk asisten untuk menjawab customer care, kemudian juga untuk B2B digital. Nah, ada itu, kemudian di internal Telkom ini juga ada Ciamik, ini untuk chatbot berbasis Gen AI, itu menjawab pertanyaan apapun dari karyawan gitu, terkait dengan transformasi, terkait dengan produk katalog, kemudian human capital, key performance indicator, kita sudah bangun platform di internal yang tidak di private gitu ya, karena data-data internal ini untuk memberikan menjawab pertanyaan apapun dari karyawan ya, karyawan. Ya ini tampilan-tampilannya ini yang sudah kita lakukan di salah satu yang sudah kita implementasi untuk di internal corporate. Bagaimana di bidang network jaringan juga kita implementasi AI di jaringan Telkomsel, perluas jaringan ini hyper 5G di kawasan timur Indonesia juga based on AI. Jadi kita mengintegrasikan ya AI ya end to end untuk meningkatkan efisiensi teman-teman dan kualitas layanan 5G, termasuk respon terhadap gangguan. Jadi kalau ada gangguan langsung bisa melakukan respon dan pengelolaan jaringan melalui kerangka kerja yang mandiri. Dia bisa merubah routing secara mandiri. Tadinya merubah routing kan dilakukan oleh manusia. Dengan bantuan AI, kalau ada gangguan di suatu hub tertentu, dia bisa dibelokkan ke hub yang lain, sehingga langsung gangguan tersebut bisa teratasi. Dan itu tanpa sentuhan manusia. Dia melakukan autonomous sendiri, ya seperti itu. Jadi tentunya ini mereduce loss revenue ya dengan adanya gangguan tersebut. Kemudian kita juga ada Big Box ya. Big Box itu platform end-to-end untuk big data dan AI on-premise ya. On-premise, jadi kita bisa taruh, misalnya bank itu perlu on-premise AI, kita bisa memberikan solusi end-to-end solution dengan apa platform on-premise. Karena khawatir terkait dengan data-data tersebut. Jadi kemudian kita juga scalability-nya cukup bagus ya untuk bisa untuk skala besar yang besar maupun kompleks, kemudian AI capabilities ya seperti itu. Kalau kita lihat, coba lihat video sebentar. Adalah langkah awal dari sebuah impian. Dengan penuh keyakinan menjawab setiap tantangan. Kami tak akan maju. Sama.
Nah, karya untuk Indonesia, untuk mereka yang berani melangkah mewujudkan masa. Yang adil mencermati mewujudkan berbagai solusi tepat yang memahami setiap aspirasi. Semua dengan lebih cepat keselarasan dan rasa keadilan untuk semua. Peluang di setiap genggaman. Ini bukan hanya sekedar teknologi, tetapi perubahan yang membawa harapan dan masa depan. Dengan kerja keras dan sinergi, dan kesepakatan berbagai karya dan solusi. Kami yakin investasi tambahan adalah kunci. Oke, itu yang sudah implementasi di Telkom, salah satunya produk untuk big box ya, based on AI. Kemudian AI roadmap, ya kalau kita lihat mungkin karena waktunya sudah mepet, saya secara overview aja. Jadi kita sudah di deep learning ya, termasuk di dalamnya ada Gen AI, nanti ke generasi keempat, AGI namanya, AGI lagi berproses, mungkin lebih personalized lagi, lebih canggih lagi, itu diharapkan di 2030 gitu ya. Kemudian ini juga related dengan visi dari industri 5.0 ya, industri 5 ya, itu terkait dengan senternya adalah orang ya, human ya. Human, sentriknya adalah human, jadi human bagaimana orang ini bisa melakukan interaksi dengan AI, dengan interface-nya seamless gitu ya. Jadi creativity orang yang di industri 5.0 itu creativity orang yang menjadi goal-nya ya, termasuk ketangguhan dan sustain yang bisa sustain ya. Seperti itu, dan ini tentunya industri 5.0 itu didukung oleh AI ya, didukung oleh AI seperti itu. Jadi ini progresnya dari industri 1.0, 2.0, 3.0, industri 4.0, sekarang industri 5.0. Ya nanti saya share terkait materi ini ya, teman-teman semua. Jadi impact-nya juga impact dari sisi industri, government, sosial ekonomi, individual, terus kemudian blurring the boundaries between digital, cyber, and physical space gitu ya. Jadi nanti relation antara teknologi dan juga manusia dan juga fisikal akan seamless gitu ya, akan seamless gitu ya. Seperti itu. Termasuk adanya robot-robot yang betul-betul humanoid robot. Robot-robot yang seperti manusia gitu ya, yang bisa kita jadikan asisten, bisa kita layaknya sebagai manusia gitu ya. Seperti itu mulai muncul dan sekarang sudah menuju ke situ ya, menuju ke arah itu, dan sudah ada robot-robot yang sudah diproduksi. Nanti mungkin ada videonya terkait hal tersebut gitu ya. Ya ini terus dari sisi industri juga arahnya ke situ, sama industri yang hardware-nya ya, dari Nvidia sudah menciptakan hardware-hardware yang mendukung AI tersebut ya, baik untuk generatif AI yang saat ini, kemudian juga agentic AI yang bisa mengambil keputusan sendiri, melakukan keputusan end-to-end, melakukan keputusan end-to-end sendiri. Kemudian physical AI. Physical AI itu robot ya, humanoid robot. Kemudian juga ada robotaksi ya, mobil tanpa driver dan lain sebagainya, itu sudah sudah dilakukan uji coba, bahkan sudah komersial di beberapa
negara, termasuk beberapa kota di negara tersebut, Amerika, di Jepang, di Cina, dan juga di Dubai, ya, dan segala macam sudah mulai komersial. Ya. Nah, kalau kita lihat ini contohnya. AI agents are the new digital workforce, working for and with us. AI agents are a system of models that reason about a mission, break it down into tasks, and retrieve data or use tools to generate a quality response. NVIDIA's agentic AI building blocks, NIM pre-trained models, and NEMO framework let organizations easily develop AI agents and deploy them anywhere. We will onboard and train our agentic workforces on our company's methods, like we do for employees. AI agents are domain-specific task experts. Let me show you 4 examples. For the billions of knowledge workers and students, AI research assistant agents ingest complex documents like lectures, journals, financial results, and generate interactive podcasts for easy learning. By combining a UNet regression model with a diffusion model, Fortive can downscale global weather forecasts down from 25 kilometers to 2 kilometers. Developers, like at NVIDIA, manage software security AI agents that continuously scan software for vulnerabilities, alerting developers to what action is needed. Virtual Lab AI agents help researchers design and screen billions of compounds to find promising drug candidates faster than ever. And Video Analytics AI agents, built on an NVIDIA Metropolis blueprint, including NVIDIA Cosmos Nematron vision language models, Llama Nematron LLMs, and NEMO Retriever. Metropolis agents analyze content from the billions of cameras generating 100,000 petabytes of video per day. They enable interactive search, summarization, and automated reporting, and help monitor traffic flows, flagging congestion or danger. In industrial facilities, they monitor processes and generate recommendations or improvement. Metropolis agents centralize data from hundreds of cameras and can reroute workers or robots when incidents occur. The age of agentic AI is here for every organization. Ya, itu agentic AI, dan ini akan mendisrupt bisnis ya yang konvensional gitu dengan agentic AI ini. Kemudian kalau kita lihat The ini autonomous terkait dengan vehicle revolution is robotaksi here. ya. Building Mobil autonomous vehicles, like all robots, requires 3 computers: NVIDIA DGX to train AI models, Omniverse to test drive and generate synthetic data, and Drive AGX, a supercomputer in the car. Building safe autonomous vehicles means addressing edge scenarios, but real-world data is limited, so synthetic data is essential for training. The Autonomous Vehicle Data Factory, powered by NVIDIA Omniverse, AI models, and Cosmos, generates synthetic driving scenarios that enhance training data by orders of magnitude. First, OmniMap fuses map and geospatial data to construct drivable 3D environments. Driving scenario variations can be generated from replay drive logs or AI traffic generators. Next, a neural reconstruction engine uses autonomous vehicle sensor logs to create high-fidelity 4D simulation environments. It replays previous drives in 3D and generates scenario variations to amplify training data. Finally, Edify 3DS automatically searches through existing asset libraries or generates new assets to create sim-ready scenes. The Omniverse scenarios are used to condition Cosmos to generate massive amounts of photorealistic data, reducing the sim-to-real gap. And with text prompts, generate near infinite variations of the driving scenario. With Cosmos Nemotron Video Search,
The massively scaled synthetic data set, combined with recorded drives, can be curated to train models. NVIDIA's AI Data Factory scales hundreds of drives into billions of effective miles, setting the standard for safe and advanced autonomous driving. Jadi pasangannya siapa gitu? Developers around the world are building the next wave of physical AI-embodied robots, humanoids. Developing general-purpose robot models requires massive amounts of real-world data, which is costly to capture and curate. NVIDIA Isaac GR00T helps tackle these challenges, providing humanoid robot developers with four things: robot foundation models, data pipelines, simulation frameworks, and a Thor robotics computer. The NVIDIA Isaac GR00T blueprint for synthetic motion generation is a simulation workflow for imitation learning, enabling developers to generate exponentially large datasets from a small number of human demonstrations. First, GR00T Teleop enables skilled human workers to portal into a digital twin of their robot using the Apple Vision Pro. This means operators can capture data even without a physical robot, and they can operate the robot in a risk-free environment, eliminating the chance of physical damage or wear and tear. To teach a robot a single task, operators capture motion trajectories through a handful of teleoperated demonstrations, then use GR00T Mimic to multiply these trajectories into a much larger dataset. Next, they use GR00T Gen, built on Omniverse and Cosmos for domain randomization and 3D to real upscaling, generating an exponentially larger dataset. The Omniverse and Cosmos multiverse simulation engine provides a massively scaled dataset to train the robot policy. Once the policy is trained, developers can perform software-in-the-loop testing and validation in Isaac Sim before deploying to the real robot. The age of general robotics is arriving, powered by NVIDIA Isaac GR00T. Itu teman-teman semua ya, terkait dengan tren terkini perkembangan. Jadi kalau kita lihat bahwa AI ini tidak bisa menggantikan kita. Jadi kita harus belajar terkait itu, bahkan mereka mengempower us, gitu, mempower kita. Jadi dia asisten tanpa lelah yang bisa meningkatkan capability kita. Dan itu mari kita belajar lebih banyak lagi terkait AI untuk kemajuan ini bangsa dan negara. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas pemaparan materinya, dan di kolom chat Zoom ini sudah ada beberapa pertanyaan Bapak, dan mungkin kita bisa langsung masuk dalam sesi tanya jawab saja. Jadi yang pertama ada dari Sang Dara. Selamat sore Bapak, saya mau bertanya, apakah di dalam perusahaan Telkom telah diterapkan kebijakan atau regulasi khusus yang mengatur penggunaan teknologi kecerdasan buatan atau AI, baik dari sisi etika, keamanan data, maupun tata kelola penggunaannya? Oke. Dipersilakan Bapak. Oke, baik. Terima kasih banyak. Ini tadi siapa tadi, Mbak? Sang Dara, Pak. Samdara. Terima kasih, Mbak Samdara. Jadi pertanyaannya jadi cukup bagus. Tadi seperti yang saya sampaikan, memang itu adalah hal yang perlu di-prepare dari sebuah company yang terkait dengan AI. Di Telkom kita sudah ada satgas terkait hal tersebut gitu ya. Satuan tugas terkait hal tersebut sedang proses untuk prepare. Tapi peraturan-peraturan sudah ada, cuma masih belum terintegrasi dengan bagus itu. Sudah ada peraturan, makanya kita bentuk satgas. Awalnya kita bentuk satgas, dan mudah-mudahan di bulan depan kita udah rilis organisasi khusus AI.
Jadi dia organisasi terstruktur, dipimpin oleh senior leader ya, senior leader untuk seorang eksekutif general manager gitu ya. Itu dia ngawal terkait dengan AI ini. Terus didukung oleh policy tentunya. Policy kita ada risk, ada direktorat risk management terkait policy yang memanage untuk terkait dengan adanya AI ini, dikawal risknya dan lain sebagainya. Dari sisi produk kita juga prepare tata kelola produk. Part of tata kelola produk itu ada yang terkait dengan AI. Jadi kita berproses untuk itu, namun memang belum sempurna ya. Tentunya kita sedang improve terus terkait hal tersebut. Itu mungkin jawabannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak dan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Selamat siang Pak Setio Budianto, perkenalkan saya Hijir. Izin bertanya Pak, dalam konteks industri 5.0 yang Bapak sampaikan dengan fokus pada human-centric, resiliency, dan sustainability, bagaimana arsitektur teknis platform Big Box dirancang untuk mendukung kebutuhan materi production yang sangat customized, terutama dalam hal fleksibilitas, people and data, real-time analytics, dan integrasi AI secara etis. Apakah Telkom juga telah mempertimbangkan pendekatan seperti federated learning atau edge computing untuk menjaga keamanan dan efisiensi sistemnya? Oke, terima kasih banyak ya. Jadi memang kalau kita lihat Big Box ini kita create salah satu arms ya untuk terkait AI ini. Jadi AI Big Box terus kita kembangkan ya. Awalnya Big Box itu based on big data ya. Big data awalnya terkait dengan big data, terus kemudian terkait dengan tren yang sekarang berkembang ke AI, kita adaptif ya. Adaptif terhadap perkembangan tersebut. Jadi kita integrate-kan ya AI sebagai salah satu part dari layanan Big Box tersebut. Tentunya terkait federated learning yang terkait pendekatan machine learning terdistribusi kan yang memungkinkan pelatihan AI ini data terdesentralisasi ini juga sudah kita terapkan. Jadi memungkinkan hal-hal yang terkait data-data yang apa namanya data-data mentah kita pusatkan dan ada yang juga yang didesentralisasikan, dan tentunya ini akan membuat proses lebih cepat, dan dalam hal untuk keamanan data juga kita prepare dengan baik gitu ya, kita prepare terkait dengan hal-hal cyber security dan lainnya sudah kita prepare gitu. Jadi federated learning kita proses ya di dalam solusi untuk untuk memperkuat produk Big Box ini ya. Jadi memang skalanya besar. Jadi Big Box ini kita menghandle untuk perusahaan-perusahaan besar gitu ya, pemerintahan maupun BUMN yang lain. Jadi perlu federated learning ini perlu kita terapkan. Jadi tidak melanggar privasi dan kedaulatan data ada di masing-masing sumber seperti itu. Termasuk arsitekturnya kita sudah prepare, arsitektur terkait dengan server pusat atau central server sebagai agregator, juga klien terkait dengan edge devices juga kita siapkan ya. Jadi kita siapkan termasuk edge teknologi kita sudah atur, kita sudah prepare. Jadi Big Box sudah prepare, namun belum sempurna, tapi terus kita improvement untuk terkait hal-hal yang menyangkut keamanan data, sensitivity data, dan juga terkait bagaimana ini robust data server ini akan aman dan lain sebagainya, itu sudah kita prepare. Terima kasih. Baik, ke pertanyaan selanjutnya. Permisi Bapak, saya izin mau bertanya. Di Telkom sendiri, apakah terdapat divisi atau tim khusus yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan teknologi AI sendiri, Bapak? Ya, betul. Tadi seperti yang saya jelaskan tadinya awalnya Satgas ya. Satgas untuk AI ini, dan sekarang dalam waktu dekat akan didedicate ya, setingkat divisi ya untuk mengawal AI ya, bisnis AI, bisnis untuk ke market maupun penggunaan AI untuk internal. Karena untuk kebutuhan internal juga banyak sekali yang bisa
memanfaatkan AI ya untuk reduce cost, efisiensi itu kita terapkan. Jadi namanya ada divisi khusus ini. Kita dirikan divisi khusus ya mudah-mudahan 1 atau 2 bulan ke depan itu sudah siap untuk berjalan divisi tersebut. Sekarang sudah di-manage dengan Satgas ya, satuan tugas sudah di-manage dengan itu. Dan kita akan fokus untuk Telkom terjun ke AI ini dan perlu dukungan juga dari teman-teman di Telkom University juga, gitu, seperti itu. Nah, baik, terima kasih Bapak atas jawabannya dan lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Egy Alfiansyah. Selamat sore Bapak, saya mau bertanya. Pertanyaan saya yaitu bagaimana AI membantu Telkom dalam memprediksi tren pasar dan kebutuhan pelanggan untuk merancang produk yang lebih tepat sasaran. Nah, oke. Merancang produk ya memang kita based on AI kita. Jika kita melakukan analisis pasar sekarang sudah dibantu AI. Data kita cukup banyak ya. Boleh dikatakan besar sekali. Baik itu data yang dari Telkomsel ya, mobile maupun data yang dari fixed broadband ya, dari fixed broadband. Jadi kita dibantu AI untuk meng-cross data tersebut dan menghasilkan rekomendasi market yang perlu disasar. Jadi yang perlu disasar. Kemudian terkait dengan produk baru, kita juga meng-crawl feedback ya, meng-crawl feedback yang masuk langsung ke chatbot kita di Telkomsel maupun di bisnis di Telkomnya. Kemudian kita combine juga, jadi data itu data yang masuk kita combine juga dengan data eksternal dan juga dikombin dengan data internal. Kan tadi kita lihat ada strategi di strategi situation analysis kan kita combine tuh data eksternal dengan data internal. Kita dibantu oleh AI juga sehingga menghasilkan output yang bagus gitu ya, yang ada rekomendasinya seperti apa, produk yang diminta oleh market seperti apa. Platformnya sendiri itu based on RAG ya, nanti bisa dicari di internet. RAG itu kita platform AI yang private ya. Dia platform AI yang private yang mengambil data market eksternal dan combine dengan data internal. Jadi kita sudah prepare hal tersebut dan diharapkan dengan adanya platform tersebut itu akan mempercepat proses untuk menciptakan produk-produk baru dan produk-produk tersebut diinginkan oleh market dan juga produk tersebut profit. Jangan sampai kita membuat produk yang tidak profit, tidak untung gitu. Jadi seperti itu. Jadi prosesnya sudah dibantu oleh AI seperti itu. Termasuk kita menciptakan UI UX-nya juga ya. UI UX bagaimana UI UX-nya itu bisa di accept market dan orang mudah melakukan kalau suatu produk itu mudah menggunakan produk tersebut dari experience-nya juga bagus seperti itu. Terima kasih jawaban saya. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Dan selanjutnya pertanyaan dari Saskia Farnisa. Permisi Bapak, izin bertanya, berdasarkan pengalaman Bapak, pendekatan strategi seperti apa yang digunakan oleh Telkom dalam memilih, mengembangkan, dan mengimplementasikan solusi berbasis AI untuk mendukung pencapaian tujuan perusahaan? Dipersilakan Bapak. Baik. Jadi untuk mendukung perusahaan kan kita framework-nya yang dipakai yang tadi strategic management. Jadi dari segala aspek ya, baik dari sisi yang berhadapan dengan customer maupun dari internal proses gitu kita coba improve semua dari awalnya dari strategic situation analysis, kemudian bagaimana kita memformulasikan strategi, kemudian bagaimana kita mengimplementasikan strategi, bagaimana kita melakukan evaluasi dan kontrol, semua framework-nya menggunakan strategic management itu. Kemudian untuk saat ini kita sudah berapa bagian disupport oleh AI. Dan memang belum semua bagian disupport oleh AI, tapi sudah kita inisiasi ya. Jadi karena memang AI itu berkembang dengan pesat, jadi kita ingin juga dibantu ya. Maka tadi ada inisiasi joint research itu dari teman-teman Telkom University untuk membantu empower ya AI powered untuk di strategic manajemennya itu perlu disupport oleh teman-teman di Telkom University. Jadi pendekatannya menggunakan framework dari strategic management.
seperti itu. Karena framework tersebut memang sudah terbukti ya, bagus berjalan gitu ya. Seperti itu. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Dan selanjutnya dari Selamat sore Pak Setio, saya mau bertanya, bagaimana cara Bapak dalam memimpin proses transformasi digital di Telkom, khususnya dalam memastikan bahwa perubahan teknologi, termasuk integrasi AI, dapat diterima oleh seluruh lini organisasi dan sejalan dengan arah strategi perusahaan? Ya, pertanyaan bagus gitu ya. Dalam implementasi strategi ini untuk transformasi digital memang tidak mudah, teman-teman. Kita perlu waktu bertahun-tahun ya. Sudah 5 tahun ini kita melakukan transformasi digital, masih berproses. Kita tetapkan juga menjadi prioritas. Apa-apa yang menjadi prioritas itu kita susun gitu. Kita melakukan pendekatan 5 prioritas yang kita lakukan untuk transformasi bisnis ya. Jadi 5 bidang tersebut tentunya kita harus komunikasikan. Yang pertama kalau di company kan BUMN ini kan harus persetujuan komisaris ya. Kita lakukan persetujuan ke komisaris, kemudian dari komisaris sampai ke kita oke, komisaris oke, kita masuk ke kementerian ya, Kementerian BUMN. Waktu itu Kementerian BUMN Pak Erick Thohir ya. Jadi kita masuk ke sana untuk meminta persetujuan update lah terkait Five Ball Move ini karena melakukan perubahan yang cukup signifikan, memerlukan uang yang cukup banyak, besar gitu ya, cukup besar. Tentunya harus izin dari sana. Kemudian kita tuangkan di dalam CSS, namanya Corporate Strategic Scenario ya. Nah, corporate strategic scenario itu kita bikin apa namanya arahnya mau kemana Telkom ini gitu ya. Arahnya mau ke CSS ini tiap 5 tahun sekali, tapi tiap tahun ada updated gitu ya. Ada updated untuk namanya rolling ya, rolling CSS. Jadi kita tuangkan di situ CSS ini sebagai pedoman bagi semua unit dan juga anak perusahaan terkait hal tersebut. Yang tak kalah pentingnya juga terkait serikat karyawan ya. Serikat karyawan ini perlu kita manage juga, bahkan kita eh, sebagai mitra sehingga mendukung apa yang langkah yang transformasi digital yang kita lakukan termasuk AI di dalamnya. Karena dengan adanya dukungan dari serikat karyawan dan juga karyawannya sendiri ini akan salah satu kunci ya, kunci terbesar suksesnya transformasi digital. Karena hal yang terpenting adalah merubah mindset ya, merubah mindset dari konvensional ya, tradisional mindset ya, budaya tradisional ke digital mindset. Ke digital mindset ini yang dirubah culture-nya ya. Kita merubah culture ini yang perlu apa namanya perhatian khusus ya. Kita komunikasi, kita gunakan berbagai channel komunikasi termasuk media-media sosial, kemudian juga portal internal, kemudian juga dibantu oleh chatbot, WA bisnis dan lain sebagainya itu kita kita komunikasikan terus. Terus kemudian untuk memonitor kita lakukan direksi turun ke lapangan, direksi turun ke lapangan ke regional-regional untuk mendapatkan feedback. Untuk melakukan feedback namanya ngobras ya, ngobras. Jadi ngobrol bareng ya, ngobrol ngobrol bareng. Jadi direksi terjun ke lapangan untuk meminta feedback dari dari karyawan yang ada di daerah-daerah juga. Jadi kunci memang ada di people ya, kunci ada di people. Jadi dalam bisnis itu kan ada 3 ya, PPT ya, ada PPT ya, proses apa, people, proses, teknologi ya kan, people, proses, teknologi kan. Jadi people itu memegang sangat penting ya, teknologi bagus, proses sudah kita bikin, tetapi people-nya tidak melakukan atau tidak aware, tidak mengerti kan gagal juga seperti itu. Itu mungkin yang kami lakukan di Telkom ya untuk transformasi digital.
Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya dan lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Hikmat Tabayun. Selamat sore Pak Setio, terima kasih atas pemaparannya. Izin bertanya Pak, kalau kita mundur ke masa lalu saat Telkom mengadopsi AI untuk manajemen strategis, hal apa saja yang menjadi tantangan terbesar? Apakah lebih ke soal infrastruktur teknologinya? Lalu bagaimana dengan orang-orang yang di Telkom pada saat itu dalam menerima dan beradaptasi dengan AI? Baik, jadi penting, betul sekali pertanyaannya. Memang kita dari sisi teknologi kapabilitas orang ya, kapabilitas perlu ditingkatkan ya, dari kapabilitas people yang perlu kita tingkatkan. Itu penting sekali. Kemudian adopsi teknologi juga kita lakukan, adopsi teknologi. Kemudian merubah proses kita lakukan, termasuk di dalamnya mengubah struktur organisasi ya. Struktur organisasi kita lakukan. Jadi itu merupakan tahapan-tahapan yang terintegrasi ya, terintegrasi. Jadi dari segala aspek ya, segala aspek. Teknologi dorong kita dorong untuk kita adopt, tapi kan orang perlu kita prepare kapabilitasnya ya. Jadi kita melakukan training, melakukan update knowledge ke orang-orang itu kita lakukan. Memang tidak mudah yang sampai sekarang juga masih berlangsung ya. Bagaimana agar AI ini bisa terimplementasi digunakan di segala lini bisnis dan sekarang sudah mulai kelihatan hasilnya banyak use case aplikasi yang kita gunakan untuk membantu proses bisnis lebih cepat, lebih efisien. Termasuk dalam hal rekrut karyawan juga kita dibantu oleh AI. Bagaimana kita memproses CV itu dibantu oleh AI sehingga lebih cepat dan lain sebagainya. Jadi mulai kita kelihatan hasilnya, organisasi kita tata, jadi kita akan ada divisi khusus terkait AI dan beberapa divisi yang kita pindahkan ke sentralisasi ke divisi yang lain, kita satukan agar lebih simpel prosesnya dan lain sebagainya. Jadi seperti itu yang kita lakukan di Telkom ya, di Telkom. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Dan selanjutnya pertanyaan terakhir yaitu, selamat siang Pak Setio, saya ingin bertanya, apakah dengan adanya AI ini yang semakin maju, apakah akan sangat berpengaruh terhadap besaran lowongan pekerjaan ke depannya? Dan kira-kira apa langkah ke depannya dari pihak Telkom ataupun pemerintahan apabila penggunaan AI tersebut sangat berpengaruh terhadap susahnya lapangan pekerjaan? Apakah penggunaan AI sudah teruji secara keamanannya untuk digunakan di dunia pekerjaan terkait data perusahaan? Ya, Dipersilakan Bapak. betul. Jadi untuk ke depan Telkom akan banyak hire ya, akan banyak rekrut tenaga-tenaga yang ahli di bidang AI. Itu akan kita lakukan gitu ya. Terus kita akan melakukan penyesuaian ya. Penyesuaian artinya tim atau karyawan yang sudah tidak ada kemampuan lagi terkait dengan AI, kita juga salihkan solusi ya. Salihkan kan ada juga anak-anak perusahaan yang memang fokusnya tidak AI minded ya. Jadi masih ada yang ini ya kita lakukan rotasi-rotasi seperti itu. Tapi dalam jangka pendek ini kita juga melakukan rekrutasi untuk yang orang-orang yang capable ya, terutama dari fresh graduate ya, yang terkait dengan AI. Makanya kemarin dari Profesor Suwo, Rektor, rencananya kan ada S2 ya, S2 untuk AI, Fakultas AI. Dan juga pembelajaran-pembelajaran terkait dengan AI udah mulai dimasukkan di Telkom University ya. Telkom University. Jadi itu salah satu sumber untuk menjadi bergabung di Telkom ya, Telkom Group ya. Jadi kita memerlukan yang seperti yang ahli kapabel di bidang AI dan kita ke depannya memang sudah terbukti AI ini kelihatannya akan seperti internet ya, akan dipakai di semua sisi bisnis ya, semua sisi bisnis. Jadi AI ini akan dipakai di semua sisi bisnis. Jadi makanya Telkom sangat concern terhadap ini gitu ya, terhadap ini terutama masalah people. Kalau untuk masalah teknologi dan lain sebagainya kita bisa belilah. Kita punya uang yang cukup lumayan banyak gitu ya. Jadi kita udah prepare terkait infrastruktur
dan platform, tapi untuk orang ini yang memang masih ada lag ya, masih ada lag, ada gap terkait penyediaan orang yang kapabel terkait AI ini. Terus kemudian keamanan data memang sangat penting, keamanan data ini, makanya kita sudah mulai adopt untuk private ya, private untuk AI yang di on-premise ya. Big Box juga menawarkan hal tersebut ke company-company besar untuk private ya, terkait dengan solusi AI. Dan kita bangun sendiri juga terkait dengan AI ini, sehingga keamanan data akan lebih terjamin. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Bapak Dr. Setio Budianto, STMMT, atas jawabannya dan juga pemaparan materinya. Dan terima kasih juga kepada rekan-rekan atas antusiasnya, karena waktu kita sudah sangat larut, maka saya langsung masuk ke penutup saja. Maka demikianlah acara kita pada hari ini. Semoga pembahasan ini bisa memberikan wawasan baru dan juga ilmu baru bagi kita semuanya. Tapi sebelum itu, mari kita dokumentasi terlebih dahulu. Rekan-rekan semuanya boleh on cam terlebih dahulu. Sebentar saja. Oke, saya tunggu ya. Baik, saya hitung sampai 3 untuk slide yang pertama. 1, 2, 3. Slide selanjutnya, 1, 2, 3. Baik. Dan selanjutnya, bagi rekan-rekan semua, jangan lupa untuk melakukan absensi. Berikut merupakan link absensinya. Dimohonkan kepada rekan-rekan semuanya untuk mengisi link absensi sebagai bukti kehadiran pada acara hari ini. Dan terima kasih banyak bagi rekan-rekan semuanya, dan terima kasih kepada Bapak Dr. Setio Budianto, STMMT, sudah meluangkan waktunya Bapak untuk mengisi acara pada hari ini. Akhir kata, mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan selama saya menjadi moderator. Saya Mima Artamevia, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan waktunya. Terima kasih juga sama-sama semua teman-teman semua, Pak Lubis, mohon izin live. Baik, terima kasih Bapak dan terima kasih rekan-rekan semuanya. Jangan lupa untuk melakukan absensi ya sebagai bukti kehadiran pada pertemuan ini.